Jadi bukan hanya saja sekarang kita menyambut Nabi kita Muhammad SAW dalam bulan kelahirannya ini, tapi seperti hanya kata kemarin kata Habib Umar, bahwa Maulid ini adalah bulan yang paling baik untuk kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW, memperbanyak Maulid kita, chatting sama Nabi Muhammad, WA sama Nabi Muhammad, bermesraan dengan Nabi Muhammad, banyak nyebut-nyebut kita sallallahu ala Muhammad. Bareng apa Bu? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasakan bahwa kehadirannya itu hadir ada di tengah-tengah kita. Coba kalau dalam peringatan Maulid, bukan hanya saja kita pakai seragam baru, bukan hanya saja kita mendengarkan maulidnya, tetapi bayangkan jika Rasulullah hadir di tengah-tengah maulid itu. Jika Rasulullah atau jika kita itu pada waktu itu kita menjadi baik itu kita menjadi orang muhajirin ataupun menjadi orang ansor, lalu kita menantikan kekasih Allah, Habibullah. Kalau kita ada di posisi kayak begitu, coba Bu bagaimana? Waktu dulu aja waktu mau nikah, ya kita nih nungguin calon suami, dagdikduknya sedih gitu kan, seneng, haru, sedih. Lalu coba bayangkan jika kita ada di antara ansar atau muhajirin, lalu kita menunggu kedatangan sang Nabi kita yang begitu cinta sama kita. Kalau kita ada di momen waktu itu, di abad beribu abad tahun yang lalu, orang yang sudah sayang cinta kepada kita, kita ada di situ, kira-kira kita bagaimana Bu? Nangis apa enggak? Senang apa enggak? Oleh karena itu pertemuan kita kelak yang Rasul katakan, aku tunggu kalian di telaga Kausar. Kata Rasulullah, jangan malu-maluin aku, jangan menghitamkan mukaku, jangan kita malu-maluin Rasulullah. Karena kita apa? Karena kita ini umat terbaik yang dibanggakan oleh Rasulullah. Tidak akan masuk umat manapun, kata Rasulullah, Nabi manapun kecuali umatku terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini alhamdulillah di hari Sabtu pagi pengajian rutin di Taklim Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih mengumpulkan kita pada hari ini. Nggak ada yang absen ya Bu? Nggak ada yang absen kan hari ini? Oh, ada yang absen. Nah, mudah-mudahan yang hadir kita semuanya sekalian
senantiasa ada dalam limpahan karunia rahmat. Tentunya alhamdulillah, jika bukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa duduk berkumpul di sini. Artinya ini yang pertama yang patut kita syukuri. Semua yang kita nikmati pada pagi hari ini, dari bangun tidurnya kita, mampu mengerjakan pekerjaan rumahnya kita di pagi hari, mampu melayani suami, Teh Leli bikinin kopi gitu ya. Udah masak di rumah, bikin apa Teh? Bikin sayur asem, semur daging, tahu, tempe, nyambel gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Semua suguhan-suguhan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita khususnya. Dari bangun tidurnya kita, mengerjakan pekerjaan rumah tangganya kita, ibu bisa bergerak kayak biasa ya Bu ya, ya kan? Tangannya bisa digerakin, kakinya masih bisa melangkah, masih bisa minum teh, kopi, sarapan pagi. Makan apa Bu tadi sarapan? Nasi uduk, lontong, bakwan. Ada yang makan ketoprak kepedesan. Alhamdulillah wa syukurillah, saya mendengarkan suara siapa? Bu Ningsih, Masya Allah. Nah, udah manggil-manggil. Natawassal bil hubaba. Nah, ini udah kedengeran suaranya Bu Ningsih. Wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fasada wa mujaba. Diulang lagi sama Bu Ningsih. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fasada wa mujaba. Buru-buru ibu mandi, bukannya enak ya dengerin suaranya, merem lagi. Ibu-ibu sekalian, jadi alhamdulillah semangat itu Allah berikan ke dalam hati kita. Allah mampukan kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju taklim saat kita sudah berniat kepada Allah, mencari ilmunya Allah. Thalabul ilmi faridhatun. Artinya hukumnya faridhatun itu artinya apa Bu? Fardu itu apa? Wajib. Yang namanya hukum wajib kalau dikerjakan kita insya Allah janjikan kalau nggak dikerjain. Berarti kalau yang dipanggil insya Allah dapat pahala. Artinya kita yang datang pagi hari ini yang memang Allah sudah pilihkan. Perempuan-perempuan pilihan dari Allah. Kita yang dijanjikan pahala itu dan kita mau. Ya Bu. Karena ada sebagian mungkin ada yang denger ngaji ya kalau enggak ya. Romannya repot banget. Romannya kalau mengurusi semua urusan dunia itu memang gak ada habisnya. Alhamdulillah wa syukurillah, ini yang patut kita syukuri, sehat, nikmat, afiat. Semuanya hingga dari setiap langkah-langkah kita dari rumah menuju taklim ini Allah sediakan pahalanya. Allah ampuni dosa-dosa kita, dari setiap langkah kita Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ini saking aja nggak kelihatan malaikat membentangkan sayapnya untuk apa? Orang-orang yang mencari ilmu, yang duduk di taklim nyari ilmu. Biar kata ada yang merem dikit misalnya gitu. Tetap kebagian pahalanya. Tapi tetap lainnya kalau sama yang seger gitu. Sama yang khusyuk, insya Allah. Bagian insya Allah semuanya pahala. Salawat salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan Habiban wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Kelak mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nur beserta seluruh jajaran pengurusnya, guru besarnya, merebotnya, para ustadznya yang ada dalam selendang dakwah
Insya Allah semuanya semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan rahmatnya, berikan umur yang panjang, sehat dalam taat. Bang Jun selalu koordinator tim Ayo Mengaji, Bapak Haji RW Mulyadi keluarga serta seluruh jajaran pengurus RW 12 khususnya. Dan kita semuanya yang hadir, Kuningsi, dan juga jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan duduk berkumpulnya kita menjadi satu catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya kembali badal dari Al-Mukarramah Al-Ustazah Bulyanah yang pada hari ini beliau masih berhalangan, masih ada di Kota Padang. Mudah-mudahan beliau selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pelajaran kita pada hari ini, karena kita sudah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Maulid itu apa, Bu? Lahirnya, hari lahirnya. Apa Maulid itu, Bu? Hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini, bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana Allah sudah mengubah yang tadinya alam jahiliyah, alam yang namanya alam kebodohan, lalu Allah berikan, Allah turunkan rahmatan lil alamin. Sayyidul Anam, Khairil Anam, pembawa risalah Islam, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan dibandingkan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sampaikan dan Allah puji Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Jadi sesungguhnya Rasul kita itu, Nabi kita itu memiliki akhlak yang agung. Bukan sekedar mulia saja, tapi agungnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khuluqin azim. Gelar itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya semuanya dengan ukuran takaran Allah yang tidak mampu diukur oleh takaran atau ukuran manusia. Jadi coba ibu lihat, kalau sekarang misalnya, kalau kita kemarin lihat ada Habib datang ke Indonesia, Habib Umar Al-Hafidh itu ya Bu ya, datang ke Indonesia. Orang-orang umat Islam sebegitu cintanya kepada beliau, ya, memuliakan beliau, cinta banget. Bukan hanya saja seorang guru besar, tapi bayangkan Bu, kalau orang sudah cinta, coba kira-kira bagaimana nih Bu? Kalau sudah cinta, apapun juga akan diberikan gitu kan? Ya, kalau udah cinta. Nah, Rasul begitu cintanya kepada kita. Bahkan apa? Rasulullah SAW itu amat sangat memikirkan bagaimana kelak nasib umatnya. Saat akan diambil nyawanya, ditemani oleh Jibril. Rasul itu kan masih melangit. Wahai Jibril, aku bukan takut akan sakaratul maut, tapi nanti bagaimana umatku? Kalau kata orang Betawinya itu melangin banget, melang gitu ya Bu ya. Melang kan? Apa bahasanya sih melang gitu ya? Melang apa-apa sih? Khawatir banget gitu. Kalau bahasa Sundanya itu melang Bu, mikirin banget. Kayak kita misalnya sama anak ada di mana, kita mikirin banget. Anak keluar nih, dia pergi, misalnya gitu ya Teh ya. Kok belum pulang jam segini ya? Udah kita WA.
udah setengah jam, udah sejam. Itu kan karena kita mikirin, kita khawatir banget anak ada di mana kira-kira kan gitu. Ini Rasulullah SAW begitu khawatirnya memikirkan nasib kita umatnya. Terutama setelah Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata yang namanya perempuan itu mayoritas paling banyak menjadi kayu bakarnya api neraka. Nauzubillah. Ini perempuan. Oleh karena itu sempat ada kalimat Rasulullah an-nisa. Itu dikhawatirin. Rasul mikirin kita banget, terutama perempuan. Karena apa? Perempuan itu dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya aja aurat. Keluar dari rumah, biar katakan depan doang, ke halaman orang nyapu doang, itu aurat. Saat kita keluar dari rumah. Yang bukan aurat yang mana, Bu? Muka dan sama telapak tangan kita ini. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pakaian yang mana yang paling menurut syariat untuk perempuan? Seperti halnya kalau kita sholat. Oleh karena itu ada golongan orang-orang perempuan yang pakai baju tapi dikatakan telanjang. Yang mana? Yang pakai baju tapi nyemplak. Kalau bahasa sininya nyemplak gitu ya Bu ya. Apa itu ya? Saya nggak nemu bahasanya. Ngetat, apa namanya, lekuknya kelihatan. Jadi yang sesuai yang syariat yang mana? Kalau kita pakai mukena seperti apa? Nah, yang longgar, yang tidak membentuk, tidak ngebentuk badan. Nah, ini aurat yang betul-betul harus dijaga oleh perempuan. Ada juga perempuan yang selalu yang tidak taat kepada suaminya, perempuan yang meninggalkan sholat, yang ada di namanya neraka sakor, khusus untuk perempuan yang tidak sholat. Ada perempuan yang tidak bersyukur atas nikmat dari Allah. Dia kufur terhadap nikmat suaminya. Sama suaminya dikasih uangnya seharinya misalnya 100.000, kata dia kurang bang. 100.000 bakal apa sih? Hari gini dipakai ke pasar. Nah misalnya begitu Bu. Yang kufur nikmat atas pemberian dari suaminya, nggak cukup, nggak qanaah. Ini bisa dikategorikan perempuan yang kufur nikmat atas suaminya. Lalu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, semua yang sudah diberikan risalah kepada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai perempuan, terutama kita sebagai perempuan, patutlah kita menjadi perempuan yang sholihat, perempuan yang qanitat, perempuan yang hafizan, perempuan yang selalu dalam zikirnya bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Rasulullah SAW mengangkat yang tadinya dulu itu lagi zamannya lagi di bangsa Arab itu Bu. Yang namanya perempuan itu kan diperjualbelikan. Ya, perempuan itu nggak ada harganya Bu. Bahkan perempuan itu akan menjadi warisan. Ini lagi sebelum datang ajaran Islam, perempuan itu jadi warisan, dijual belikan, dan perempuan itu jadi warisan. Kalau misalnya suaminya mati nih, ntar jadi barang warisan Bu, buat keluarganya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan risalah Islam itu awalnya luar biasa Bu tantangannya. Nih kalau ngajakin kebaikan, ya, saya pernah sampaikan kalau ngajakin kebaikan itu dicontohin juga kadang-kadang orang belum tentu mau ngikutin. Tapi kalau ngajak keburukan, itu enggak pakai dikasih contoh juga, ngeliatin gampang. Bisa bisa niru, bisa ngerjainnya. Coba kita ajak kebaikan. Contohnya misalnya Rasulullah SAW berjuang dalam dakwahnya. Itu caci maki semuanya sudah diterima oleh Rasulullah. Dari mulai hinaan, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang yang yang tidak waras. Ya. Ini semuanya ajaran-ajaran yang diberikan, yaitu Islam, risalah ini mendapat tentangan.
pada zamannya Rasulullah. Nah, jadi kita aja kalau kita sekarang nih Bu, misalnya kita sekarang ngajakin ngaji, nyok belajar maulid, itu wajar aja kalau misalnya orang belum tentu mau. Tapi coba kalau kita ajakin jalan, kita ajakin makan-makan, nggak pakai mikir 2 kali. Iya, ayo ngumpul makan-makan, OTW, kan? Langsung begitu Bu. Tapi kalau misalnya kita ajakin kebaikan, kita ajarkan kebaikan, paling dekat dah kita misalnya ngajarin ke anak, ngajarin sholat. Nah, kamu harus sholat. Padahal Allah sudah sediakan dalam 24 jam itu ibadah kita kepada Allah. Banyakan mana sih sama kerjaan kita, sama urusan dunia? Banyakan ngurusin dunianya kan? Kadang-kadang dari mulai bangun tidur aja itu kita udah kepikiran, oh hari ini mau ini urusannya udah begitu. Jika tanpa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kita kalau Allah tidak memberikan kekuatan itu. Nggak mungkin kaki ini akan melangkah, nggak bakalan sampai kalau Allah nggak memberikan kekuatan itu kepada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, sebetulnya cinta Allah kepada kita yang patut ada selalu di dalam hati kita. Oleh karena itu, kenapa dikatakan cinta Allah kepada kita itu dan dengan 2 kata, al-hub. Coba Bang Jun udah keluar tuh. Saya baru mau nanya, dia udah keluar. Kenapa dikatakan dengan al-hub? Cinta kepada Allah, cinta. Hub itu cinta. Ada 3 huruf di situ, ha, ba dan ba-nya 2, al-hub. Hubnya itu, ba-nya itu. Kenapa dikatakan? Karena sebetulnya makna cinta dalam bahasa Arab itu banyak. Dari kata mahabbah itu, hub itu diambil bahwa cinta itu, hub itu dengan 3 huruf. Ha, ba dan ba. Selain hub itu apa? Kak, cinta dalam bahasa Arab? Apa ya? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ha itu, ibu coba kalau bilang ha, dari mana adanya? Ha, ada di luar enggak? La, kayak la gitu, di luar kan di depan. Kalau ha itu dari dalam kan? Ya, dari dalam. Ha, dari pangkal dekat tenggorokannya. Lalu ba itu di sini di bibir. Jadi yang namanya cinta itu harus dari dalam dulu. Sama kayak kita berumah tangga. Cinta ini harus dari dalam baru dilafadzkan, baru ada di bibir gitu kan. Tapi awalnya dari dalam dulu. Oleh karena itu pantunnya itu kan dari mata turun ke mana? Turun ke hati. Nggak ada dari mata turun ke dompet. Dari mata turun ke hati. Dari pandangan turun ke hatinya. Ibu-ibu sekalian, yang namanya cinta, baik itu Allah kepada kita ataupun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya cinta yang paling sejati itu adalah cintanya Allah kepada kita. Selain tentunya cintanya seorang ibu kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, apalagi ibu gitu kan. Ibu itu mampu meregang nyawa demi anaknya. Ibu-ibu sekalian, jadi kalau sudah cinta, itu ibaratnya kita, aku dan kamu sama dengan kita. Kan begitu ya? Manis banget. Jadi nggak ada kalau di rumah tangga itu, ini uang aku, ini uang kamu. Jadi sama dengan uang aku dan uang kamu itu sama dengan uang kita. Ya.
Bang, uang aku dan uang kamu itu sama dengan uang kita. Jadi menghadapi seluruh permasalahan rumah tangga pun tidak ada. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Enggak ada. Kalau di dalam rumah tangga, itulah namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah berumah tangga, urusanmu dan urusanku sama dengan urusan kita. Anakmu dan anakku adalah anak kita. Jadi jangan bilang begini, no, bapak no, anaknya no. No, anaknya sih itu. Siapa sih itu tuh? Ditanya begitu, anak siapa? Anak kita. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejatinya yang paling mencintai umatnya, kita umatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai umatku, aku akan menunggu kalian kelak di telaga Kausar. Telaga Kausar. Apa artinya? Makanya di dalam surah Al-Kausar dikatakan Al-Kausar itu apa artinya? Surah Al-Kausar, buka juz amanya. Buka juz amanya. Apa surah Al-Kausar artinya? Nah lo, kalah sama anak TPA ya. Nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah apa? Sebetulnya udah diberikan tuh nikmat yang banyak. Kita itu udah diberikan nikmat yang banyak. Fasalli, maka perintahnya setelah itu adalah apa? Maka sholatlah, kata Allah. Lagi-lagi kita diperintahkan untuk apa? Sholat. Oleh karena itu setelah kita mendapatkan nikmat yang banyak, kita jangan jadi orang yang lalai. Fasalli li rabbika, ngadep sama Allah, sholat. Oleh karena itu kemarin saya sampaikan, jika kita punya permasalahan, punya keruwetan, punya kesedihan, punya kegalauan, jangan suka dipikul sendiri, besti, nggak kuat. Apa? Fasalli li rabbika wanhar. Lalu apa? Berkurban. Setelah kita sholat, hamparkan sejadah, adukan semuanya kepada Allah. Rabbika wanhar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi saat kelak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menunggu umatku, aku menunggu di telaga Kausar, kata Nabi Muhammad. Maka jangan mengecewakan aku, kata Rasulullah. Jangan hitamkan mukaku, kata Rasulullah. Apa artinya? Jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Kita yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah, dimuliakan, jangan kita membuka diri kita, aib kita. Kita ini sudah dimuliakan oleh Rasulullah. Siti Fatimah kalau keluar dari rumahnya itu dikatakan selalu berpakaian hitam. Dalam hadis dikatakan beliau itu selalu berpakaian hitam, jalannya selalu nunduk. Enggak pernah cengengesan atau hahaha di jalanan. Yang ditampakkannya apa? Rasa malu yang ditampakkan. Siti Fatimah itu kan karena putrinya dari Rasulullah, untuk membedakan dengan orang Yahudi, maka beliau memakai, kalau sekarang itu niqab atau cadar, cuman kelihatan matanya aja. Saking dengan rasa malunya, bahkan Siti Fatimah itu kalau beliau dinikahi oleh Sayyidina Ali, malu bu, malu ya bu ya, masih memelihara rasa malunya bahkan kepada suaminya. Jadi ibu kalau saya ceritain nih malam pertamanya Siti Fatimah, mau tahu nggak? Bu Ningsi mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kalau suami itu bapak-bapak itu kan ada rasa cemburunya, sama ya kita juga ibu-ibu juga. Di malam pertamanya itu, ini bukan 17 tahun ke atas, tapi cemburunya yang karena Allah, Sayyidina Ali, bahkan di kamarnya itu lampunya itu dimatiin bu. Kata Siti Fatimah, wahai suamiku, kenapa lampunya dimatiin? Agar bayanganmu itu nggak tampak. Bayangan Siti Fatimah aja dicemburuin sama Sayyidina Ali. Masya Allah, romantis banget kan? Jadi saking apa? Memuliakan istrinya,
sampai bayangan kalau dari lampu aja takut kelihatan dari orang dari luar, makanya dimatiin. Ibu-ibu sekalian. Jadi romantis kecemburuan Sayyidina Ali itu luar biasa. Bukan artinya ngekang. Agak boleh, pokoknya nggak boleh kemana-mana. Jangan ngaji, jangan apa, jangan ikut arisan, jangan ikut silaturahmi, bukan begitu. Tapi apa? Karena perempuan itu harus dimuliakan. Karena perempuan itu mesti dijaga kehormatannya, pastinya. Romantis ya Teh. Bang Jun begitu enggak? Teteh iya, ngangguk ya. Iya, tapi begini, iya. Jadi bingung saya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita sebagai perempuan, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali kita bikin malu kepada Rasulullah. Yang paling sulit ini kita kan hati kita nih. Kita mesti yakin karena salah satunya kebaikan-kebaikan dari Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, makanya kita dimuliakan di perempuan. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir kita, perbanyaklah sholawat kita. Sholawat Jibril ya Bu, kemarin pelajaran saya nyampein enggak? Fadilahnya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita baca sehari semalam minimal 70 kali. Salawat Jibril itu fadilahnya Allah jaminkan tidak akan ada orang yang benci sama kita. Tidak akan ada tuh orang yang benci sama kita. Kalau kita baca salawat Jibril sambil citrekin kompor. Sallallahu ala Muhammad sambil ngaduk sayur sop. Ya, sambil jemur. Agak mateng-mateng Teh katanya. Ibu-ibu sekalian, jadi fadilahnya jika kita membaca sholawat Jibril satu hari satu malam minimal 70 kali, insya Allah tidak akan ada orang yang benci sama kita. Kata ibu Teh, tapi tetap tetangga saya asal ketemu di pasar dia kagak nanya. Padahal saya udah baca sholawat Jibril, saya udah amalin. Gimana kalau begitu? Kecuali jika masih ada orang yang benci sama kita, artinya karena di dalam hatinya ada sifat hasad, ada penyakit hasad. Jadi masalahnya bukan kita, bukan karena kita salah, karena kita kurang baca sholawat Jibrilnya. Tapi kalau masih ada orang yang benci sama kita, berarti karena masalahnya di orang yang benci itu karena dia punya sifat hasad sama kita. Nggak suka emang udahan emang nggak suka sama kita. Jadi benci. Kalau orang udah benci, mau baik mau dibaik-baikin bagaimanapun juga nggak bakalan mengubah situasinya Bu. Kalau orang sudah benci ya benci aja. Kalau orang udah cinta coba. Sama aja Bu seperti itu ya. Jadi tidak akan ada yang bisa mengubah. Itulah kenapa qalbu itu hati itu sifatnya bolak-balik. Oleh karena itu jangan pernah terlalu sayang sama suami, sama anak. Karena apa? Hati itu bolak-balik. Yang yakin itu yang enggak pernah ninggalin kita, yang sejatinya cinta sama kita itu hanya Allah dan Rasul. Ya Bu, jadi jangan terlalu sayang.
Ntar kalau dikecewain, patah hati kita. Sakitnya tuh di sana. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai puncak kejayaan Islam itu bukan tanpa darah, bukan tanpa kehilangan para sahabiah, para sahabatnya, bahkan istrinya, keturunannya. Kita ingat bagaimana sejarahnya cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Karena itu Rasul cinta banget kan pada keduanya. Itu semuanya dalam apa? Dalam memperjuangkan dakwah Islam, dalam memperjuangkan akidah Islam. Padahal mah diajak keselamatan untuk dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang nggak mau dengerin, ada orang yang memang nggak mau diajak kebaikan gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, kita yang sudah diberikan oleh Allah, insya Allah hati kita misalnya tetap, kalau jika hati kita sudah tetap dalam kebaikan, maka jangan pernah sekali-kali kita berhenti. Jadi kalau misalnya ibu tiap hari masakin suaminya, walaupun kata suaminya hari ini sayur asemnya keaseman, besok semur dagingnya kemanisan, oh ibu jangan berhenti, jangan besok lagi mau udah pokoknya kagak mau dimasakin lah, bodoh amat, jangan begitu. Pantang menyerah bu, belajar lagi bu, belajar lagi, lihat lagi resepnya. Pantang menyerah di dalam kebaikan, jangan pernah berhenti. Selama kita yakin, apalagi yang namanya kebaikan, pasti akan banyak sekali ujian dan cobaannya. Sama halnya Allah tawarkan surga, Allah bukan nawarin kipas angin, bukan nawarin AC. Yang Allah tawarkan surga. Ya kalau misalnya hadiahnya timbang kipas angin, AC, motor, TV 52 inch, itu semuanya bisa dibeli. Tapi surga yang apa? Yang kenikmatannya itu tidak pernah akan terbayangkan oleh mata, tidak akan pernah terukirkan oleh hati. Itu kenikmatannya surga. Kita menikmati dunia aja sekarang bu. Coba kira-kira nih ya, kalau misalnya sekarang nih, kalau saya punya uang, saya bagi ke ibu saya, kalau misalnya 1 miliar, satu gepok 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800 juta. Saya masih punya 200 juta. Kalau 1 miliar, mau nggak ibu kalau dibagi begitu? Kalau ada uangnya ya bu ya. Ya. Kalau saya bagi segepok 100 juta, 100 juta aja coba, apa ini kan kalau. Ya, kalau. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang namanya kenikmatan dunia. Perempuan itu siapa sih yang gak mau dibagi dua? Coba kita kalau lagi ngambek aja. Misalnya kita lagi ngambek sama suami. Tiba-tiba WA. Say, udah ditransfer ya. 2 juta. Wah. Langsung. Tutup buku, hilang semua masalah. Beres bang. Bener begitu bu? Yang namanya surga dunia saja kita bayangin kalau misalnya kita punya rumah. Misalnya saya punya rumah di Sumarekon 10, saya bagi 1, 8 rumah. Saya masih punya misalnya. Saya masih punya misalnya ya 15 kapling lagi rumah misalnya. Nikmat yang luar biasa, dikasih rumah. Misalnya ibu dikasih free, nggak usah bayar. Dikasih berserta uangnya, rumah sama isi-isinya, enak kan? Rumah sama isi-isinya bu, ibu nggak usah tinggal nempatin doang. Nih bu tuh, apa namanya, surat kepemilikannya, nih aktanya, apa sertifikatnya, sama isi-isinya rumah tuh bu, nih mobilnya, nih pesawatnya, barangkali mau ke Tanah Abang pakai pesawat. Ini motornya gitu ya. Ini sama isi-isinya, AC semuanya udah lengkap. Ini duit bakal jajannya nih, bakal tiap harinya. Dikasih kalau kurang nih ATM-nya. Semuanya disediakan. Ini contohnya bu, contohnya ya. Enggak apa-apa, sekali-kali kan kita ngalamin begitu. Siapa tahu ada rezeki ya. Yang namanya min haitsu la yahtasib.
Ini Allah janjikan jika kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh yang namanya sholat fajar, semua yang namanya kenikmatan kebaikan dunia, bahkan kalau misalnya kata Allah gunung emas saja Bu, kalau gunung emas itu nggak ada bandingannya dengan apa? Kebaikan dari yang namanya sholatul fajar. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat fajar, itu artinya kita sudah memiliki, nggak ada apa-apanya Bu, yang namanya kebaikan dunia, surga dunia sama isi-isinya tuh nggak ada apa-apanya. Artinya kita sudah menjadi orang yang kaya, lebih kaya dari yang tadi yang kita sebutin itu. Kalau kita bisa melaksanakan sholat fajar. Makanya amaliyah ini jangan sampai ditinggalin. Mumpung Allah masih memberikan kita sisa umur, kerjain yang kira-kiranya, ya Allah gampang itu mah. Barangkali ya Bu ya, kalau sekarang amaliyah begitu mah Bu, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum, atau dikatakan yang namanya sholat qobliyah itu ya. Kalau enggak sholat qobliyah sebetulnya yang namanya sholat fajar. Jadi karena memang tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu. Karena kalau yang namanya qobliyah itu pasti ada ba'diyah. Jadi kalau sebelum subuh itu bukan sholat sunnah qobliyah, tapi sholat fajar. Ya. Jadi kalau bilang qobliyah, kalau qobliyah itu harus ada ba'diyahnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa? Salah dong. Kan alhamdulillahnya kalau ngaji mah jadi tahu. Kan begitu ya. Kalau umumnya kan dibilangnya qobliyah subuh. Kalau qobliyah itu mesti ada ba'diyahnya. Nah, kalau ini namanya sholat fajar. Ngerjainnya memang sebelum sholat subuh. Saking diutamakannya, saking keutamaannya ini yang namanya sholat fajar. Satu ketika pernah ada dikatakan, diriwayatkan, satu ketika dalam sebuah perjalanan itu Rasulullah beserta para sahabatnya, kan kalau zaman dulu mah, belum ada jam ya Bu ya, belum ada jam dinding. Ini kalau sekarang nih kan kita tuh kalau nggak ada jam dinding kita bingung. Kita udah patokannya sama jam, sekarang jam berapa? Kalau nggak, coba aja jamnya baterainya mati. Kayak kemarin ya, kayak kita di rumah Bu, awalnya itu jam di rumah saya di ruangan saya telat ya Bu ya. Harusnya jam 6 dia masih setengah 6. Lama-lama harusnya jam 7, dia ternyata masih jam 3 pagi gitu kan Bu. Kita kan bingung kan kalau petunjuknya itu error. Jadi kita lihat ke HP ini sih yang bener jam berapa sih? Kan kita bingung ya Bu. Nah, ibu-ibu sekalian, dulu itu pada zamannya Rasulullah menentukan waktu sholat itu melihat kedudukannya matahari. Pada saat itu karena sedang kelelahan, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, kata Rasulullah, kita harus berjaga karena sebentar lagi datang waktu subuh. Di dalam riwayatnya dikatakan demikian, sebentar lagi datang waktu subuh. Kita istirahat, kita tidur, lalu berjaga bergantian. Bilal gantian, kamu berjaga, kata Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, saya akan tidur aja, nanti saya juga bangun. Kalau bahasa kitanya ntar juga bangun subuh. Takutnya bablas kalau kata kita ya. Tapi qadarullah, Bilal pun tertidur sampai akhirnya tatkala bangun Rasulullah beserta para sahabatnya, nggak berasa panas matahari itu sudah terik sampai ke pipi. Itu kira-kira kalau panas matahari itu udah terik sampai ke pipi jam berapa Bu? Udah siang kan? Udah siang ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi tatkala bangun Rasulullah SAW dari tidurnya, itu melaksanakan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Karena sudah terbiasa melaksanakan sholat fajar, walaupun itu hatta itu udah siang, tapi sholat fajarnya itu yang 2 rakaatnya itu dikerjakan. Karena apa? Karena keutamaan dan memang beliau mudawamah dalam mengerjakannya. Oleh karena itu dituntunkan jika sholat sunnah itu, baik sholat fajar atau sholat sunnah rawatib, kalau kita sudah konsisten, kalau kita sudah mudawamah ngerjain, udah membiasakan, terus misalnya ketinggalan, boleh diqodho.
Artinya boleh dikerjain setelah sholat, misalnya setelah sholat subuh gitu ya. Atau misalnya ternyata misalnya begini, ibu udah biasa ngerjain sholat fajar, tiba-tiba ibu bangun kesiangan jam 5:30 atau jam 6. Ini gimana ya, padahal udah siang, fajar dulu apa enggak? Sholat aja dulu. Karena kalau ibu misalnya dengan catatan, di dalam hadis disebutkan jika kita sudah konsisten, kalau kita sudah mudawamah ngerjainnya. Kalau kita udah ngerjain kan nggak enak bu, kalau nggak ngerjain iya nggak. Misalnya yang zuhur, ada 4 rakaat yang sebelum sholat zuhurnya, ba'diyahnya ada berapa? 2 rakaat. Ini kan semuanya yang rawatib, yang muakkad. Nah ini yang sangat dianjurkan dan dijaga oleh Rasulullah SAW. Paham ya bu ya? Nggak bingung? Enggak. Jadi ibu-ibu sekalian, karena saking diutamakannya seperti itu, maka Rasul tidak pernah meninggalkan sholat yang namanya sholat fajar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian perjuangannya Rasulullah SAW. Sekarang kita sudah memasuki bulan Maulid. Tatkala Rasulullah SAW itu berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya bu, membawa masyarakat Madinah dan juga membawa masyarakat Mekah sampai ke kota Madinah. Itu kalau di sholawatnya itu tatkala disambut Rasul ke kota Madinah, ada dikatakan kalau sholawatnya itu Tola'al badru alaina, kan gitu ya, min saniyatil wada. Jadi telah datang yang namanya Tola'al badru alaina, sudah datang kepada kami nih bulan purnama, dikatakan min saniyatil wada. Apa artinya? Kan ibu suka salawatan itu kan, kalau pakai qasidah Tala'al badru alaina, gitu kan ya, min saniyatil wada. Apa itu artinya yang kalau dibaca? Ya baca doang, katanya kita salawatan doang, arti enggak katanya Bang. Min saniyatil wada, dari bukit Saniyatil Wada. Ada yang namanya Bukit Saniyatil Wada. Jadi Rasulullah itu datangnya dari situ, Bu. Di mana yang menurut kepercayaan masyarakat kota Madinah, di situ itu tempatnya para perompak, tempatnya orang jahat, tempatnya kemusyrikan, yang namanya Bukit Saniyatil Wada itu. Jadi waktu itu kalau kata kita nih, sahabatnya lagi pada nungguin Rasul nih datangnya kira-kira dari sebelah sini. Ternyata datangnya min Saniyatil Wada. Datangnya dari situ. Jadi Rasulullah mematahkan kepercayaan orang-orang Madinah. Datang. Makanya tempat itu sampai disolawatkan. Min saniyatil wada wajaba syukru alaina. Patutlah kita bersyukur kepadanya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mada'alillahida. Ibu, makanya kalau belajar sholawat, qasidahan sambil dimaknai artinya. Bingung saya nyari artinya di mana? Ya sekarang mah gampang, cari aja artinya. Dari YouTube, dari Google, tapi jangan gampang juga percaya, harus dari sumber yang betul-betul. Emang itu si Neng Google kadang-kadang nggak ada salahnya, banyak salahnya. Jangan dikira. Jadi kalau ada yang, saya mah nggak mau ngaji teh, gimana? Saya mah soalnya ngajinya di YouTube. Saya ngajinya di Google. Nah, ntar kira-kira coba Bu, dia temennya sama YouTube, temennya sama Google. Ntar kalau mati siapa yang nganterin? YouTube yang nganterin. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, datanglah Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah. Jika kita ada di antara baik itu muhajirin ataupun ansor, ini yang namanya bukan sekedar seremonial yang namanya maulid itu. Oh sekarang lagi musim maulid, maulid di mana, maulid di sini, wah seragaman banyak nih. Bukan sekedar itu saja. Sebetulnya sebuah kepantasan kalau kayak kita ngerayain 17 Agustus saja Bu, spanduk, banner di mana-mana. Kenapa kalau saya lihat, kalau menurut saya pribadi, kenapa
Tapi hari lahirnya di bulan Maulid ini, kenapa nggak ada spanduk atau banner? Ahlan wa sahlan, khairi khalqillah, selamat datang orang yang begitu dimuliakan, orang terbaik yang dimuliakan Allah. Kenapa sih nggak ada yang begitu ya? Nggak ada. Paling adanya peringatan Nabi besar Muhammad SAW, begitu aja. Coba kalau 17 Agustus sampai pipi aja dipasangin bendera. Ya, Bu Ningsi kemarin pakai pipi, pakai bendera nggak nih pipi? Enggak. Jadi bukan hanya saja sekarang kita menyambut Nabi kita Muhammad SAW dalam bulan kelahirannya ini, tapi seperti halnya kata kemarin kata Habib Umar, bahwa Maulid ini adalah bulan yang paling baik untuk kita. Untuk apa? Untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW, memperbanyak Maulid kita, chatting sama Nabi Muhammad, WA sama Nabi Muhammad, bermesraan dengan Nabi Muhammad, banyak nyebut kita Sallallahu ala Muhammad. Bareng apa Bu? Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Rasakan bahwa kehadirannya itu hadir ada di tengah-tengah kita. Coba kalau dalam peringatan Maulid, bukan hanya saja kita pakai seragam baru, bukan hanya saja kita mendengarkan Maulidnya, tetapi bayangkan jika Rasulullah hadir di tengah-tengah Maulid itu. Jika Rasulullah atau jika kita itu pada waktu itu kita menjadi baik itu kita menjadi orang muhajirin ataupun menjadi orang ansor, lalu kita menantikan kekasih Allah, Habibullah. Kalau kita ada di posisi kayak begitu, coba Bu bagaimana? Waktu dulu aja waktu mau nikah, ya kita nih nungguin calon suami, dagdikdugnya sedih gitu kan, seneng, haru, sedih. Lalu coba bayangkan jika kita ada di antara ansar atau muhajirin, lalu kita menunggu kedatangan sang Nabi kita yang begitu cinta sama kita. Kalau kita ada di momen waktu itu, di abad beribu abad tahun yang lalu, orang yang sudah sayang cinta kepada kita ada di situ, kira-kira kita bagaimana Bu? Nangis apa enggak? Senang apa enggak? Oleh karena itu pertemuan kita kelak yang Rasul katakan, aku tunggu kalian di telaga Kausar. Kata Rasulullah, jangan malu-maluin aku, jangan menghitamkan mukaku, jangan kita malu-maluin Rasulullah. Karena kita apa? Karena kita ini umat terbaik yang dibanggakan oleh Rasulullah. Tidak akan masuk umat manapun, kata Rasulullah, Nabi manapun kecuali umatku terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Karena kunci surga itu apa? Sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang megang kunci sholawat, yang megang kunci surga itu apa? Dengan banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, patutlah kita senang Bu. Sekarang mau datang nih bulan Maulid. Jadi kalau kita cinta sama suami, cinta sama anak, cinta sama harta, itu kalau dia umil hisab di hari perhitungan nggak bakalan ada yang mikirin kita, nggak ada. Suami secinta-cintanya sama kita, anak, orang tua, sahabat, semuanya karena apa? Semuanya repot dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan, dihisab atas semua perbuatannya masing-masing. Siapa yang bisa nolongin kita? Salah satunya adalah syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasul, yang berdosa akan aku tolongin, apalagi yang cinta, yang selalu mengirimkan sholawat kepada aku, kata Rasulullah. Oleh karena itu kenapa kita bersyukur? Karena setiap kita duduk di taklim seperti itu, kita seperti ini, kita selalu berdoa, ya Allah, semoga Rasulullah kelak memberikan pertolongan. Suami nggak bakalan bisa nolongin, enggak. Anak, kita mau secinta apapun juga sama anak, bertaruh nyawa demi anak, entar mah kita masing-masing. Saat dihisab itu, kita punya dosa sendiri.
Semua perbuatan kita kelak akan dipertanyakan. Emang gak ditanyain? Oleh karena itu bersyukur kita nih, kelak ada catatannya, ada rapotnya. Hari Sabtu pagi ngaji di Masjid An-Nur, kelak itu kita akan semuanya akan dipertanyakan. Waktu kita akan dipertanyakan. Apakah waktu kita dipakai untuk kebaikan? Apakah waktu kita dipakai untuk hal yang sia-sia atau kemaksiatan? Bahkan dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Karena itu dari awal saya sampaikan, ibu yang datang ke sini adalah perempuan-perempuan yang Allah pilih. Insya Allah jika kita ikhlas ke sini ngaji bukan karena nggak enak sama Bu Ningsih, bukan karena nggak enak sama Ustazah Mulnya. Kalau nggak datang ngaji nggak enak ntar diomelin sama Bang Juni, bukan. Tapi karena apa? Thalabul ilmi fardhatun. Barangkali kalau yang ngomongnya di sini saya, unzur man qala wala tanzur man qala. Kadang-kadang kan begitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita masih suka lihat siapa dulu nih yang ngomongnya nih. Timbang dia dah, nggak usah deh, nggak usah pakai datang. Kadang-kadang nih umumnya orang masih begitu. Tapi unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan dilihat siapa dulu yang ngomongnya. Jika artinya kalau yang dari anak kecil itu, sekalipun anak kecil yang ngomongnya, tapi kalau itu nasihat, maka mesti kita ambil. Mak, jangan suka marah-marah, mak. La taghdab walakal jannah. Jangan marah-marah nih, mana marah-marah mulu. Disautin sama emaknya, apa sih anak kecil? Tahu apa sih? Jadi nyeramahin ya. Jika itu nasihat yang datangnya dari anak kecil, unzur man qala wala tanzur man qala. Tapi memang di kita itu kadang-kadang memang bukan makolanya aja, bukan apa yang disampaikannya, tapi mankola pun mempengaruhi. Kalau yang ngomongnya ini orang yang punya pengaruh, baru didengerin. Contohnya misalnya begini, lagi sakit lambung nih, wah naik asam lambungnya. Kata bapaknya, itu tuh makan seblak mulu, sama es mulu tuh gak berhenti. Enggak. Datang deh ke dokter, kata dokter, ibu jangan makan yang pedas, yang asem ya. Iya dok, kata suaminya, iya nih bu nih istri saya nih makan seblak mulu. Oh jangan ibu, pulang dari dokter nurut. Bener apa enggak? Karena siapa yang ngomongnya? Dokter. Yang ngelarangnya dokter. Nah, jadi mankolanya dulu, siapa dulu yang ngomongnya, kadang baru dituruti. Itu umumnya manusia seperti itu. Jadi ibu sekalian rahmatullah, baiklah, itu barangkali pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita menjadi sebagaimana umat terbaik, kata Allah, fi ahsani taqwim. Kita sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya penyempurnaan dari Allah. Maka jangan pernah kita sia-siakan usia kita, waktu kita. Hal-hal yang menjadi amaliyah-amaliyah yang Allah suka. Allah itu suka bu kalau sama orang-orang yang nyari ilmu. Biarin itu cucian mah, tungguin aja dulu. Saya juga sama belum jemur, ntar abis ini baru jemur. Dan diemin aja dulu bentaran, dia nggak bakalan buluk gitu. Masakan biarin dulu, ntar makanya saya sengaja jam 9 biar Bu Ningsih kelar dulu masaknya. Jadi santai jam 9 mah. Biar kita nggak buru-buru dapat duhanya. Ya, ini sekarang sudah masuk waktu duha yang kedua. Jadi waktu duha itu ada berapa bu? Ada 3. Datang dari setelah ba'da syuruk, jam 6-an, setengah 7. Hanya saya kalau bangunin nih, kalau ada yang kesiangan, bangun subuh, udah bukan subuh lagi, duha ini udah duha. Itu waktu duha yang pertama. Setelah apa? Selesai waktu syuruk, kira-kira jam 6-an, itu waktu duha yang pertama. Kira-kira waktu duha yang kedua jam berapa? Kurang lebih jam 8:30, jam 9. Nah itu kita udah dapat. Kalau jam 9 berarti kita udah dapat 2 kali waktu duha. Sholat di situ juga. Setelah itu kalau yang mau memperbanyak rezekinya katanya tuh, sholat duha yang ketiga, kurang lebih jam berapa? Jam 10, setengah 11. Yang kalau kita berdoanya Allahumma inna duha'a kawal baha'u kawal kuat. Nah, ya Allah minta rezeki yang ada nih yang di darat ini keluarin ya Allah. Yang ada di langit nggak kira-kira kita minta turunin ya Allah. Yang ada di dalam bumi keluarin. Di dalam duha itu kita kan mintanya begitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Yang mana sih kalau ilmu yang manfaat itu? Yang mana? Yang kita puluh-puluhan tahun ngaji? Bukan.
Yang mana kira-kira kalau ilmu yang manfaat itu? Yang kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang nafi, yang bermanfaat, yang mana sih? Yang nafi itu, yang bermanfaat itu? Yang mana, Bu? Yang mana? Enggak ada yang jawab, bagaimana sih ini? Yang mana ilmu yang nafi itu? Yang dimana orang, kata Imam Hasan Al-Basri disampaikan, tatkala orang yang sudah mencari ilmu itu, udah punya ilmu, diamalin, iya diamalin. Tapi tidak sekedar diamalin, tapi mampu merubah dirinya. Mampu merubah perilakunya, merubah lisannya yang tadinya suka kalau ngomong tuh nyelekit, ngomongin suka ghibah, suka namimah. Tapi jika sudah mengaji, kalau udah ngaji mah berubah bu akhlaknya. Mulutnya enggak, kalau kata orang Betawi, enggak sekate-kate, enggak nyakitin. Ibu-ibu sekalian, itulah perlunya kita punya ilmu. Orang yang punya ilmu yang nafi'an, ilmu yang manfaat, enggak bakalan ngomongnya nyakitin orang, enggak bakalan tangannya ngambil hak yang bukan punya dirinya, hak orang, enggak bakalan kakinya ngelangkah ke dalam kemaksiatan, enggak bakalan jika dia dalam kesendirian dia berbuat maksiat, enggak bakalan. Karena apa? Kalau orang yang sudah punya ilmu, dia paham, dia tahu bahwa sekecil apapun kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah. Apakah amal kita ini amal soleh ataukah amal salah? Tinggal milih mau yang mana. Oleh karena itu, kita jaga apa yang sudah diwasiatkan, diwariskan dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu apa? Al-Quran dan sunnahnya dan hadisnya. Itu yang mesti kita belajar dari sekarang. Makanya bersyukur ada Ayo Mengaji, kita diwadahi, diajak ngaji. Yang mau hari Sabtu pagi, ini ibu-ibu. Yang mau hari Ahad itu yang dipanggil siapa? Anak-anak muda. Nah, kita sudah disediakan nih sarananya. Mudah-mudahan dengan sarana ini bisa menjadi amal soleh kelak yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ada dalam keikhlasan mencari ilmunya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, gak ada yang nanyakan Bu, gak ada, insya Allah semuanya sudah paham, udah pinter, saya yakin. Kata Bang Jun di sini jamaahnya udah pinter Ustazah, gak ada yang nanya apa-apa. Siap. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang manfaat, waktu kita menjadi waktu yang manfaat, dan tentunya ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.